Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amal dengan NIM 11940101026, kelas BKI 5C dengan dosen pengampu Bapak Dede Irawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai term of reference dengan materi pelatihan pelayanan kesehatan jiwa untuk perawat di Kecamatan Cikajang. Bentuk kegiatannya penyampaian materi, yaitu sebagai metode membantu dalam pelatihan. Bentuk penyampaian materi ini menyesuaikan keadaan. Dengan dibantu presentasi materi, para peserta dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, pelatihan merupakan tujuan utama dalam acara ini, yaitu melatih serta memberi arahan kepada seluruh peserta pelatihan. Yang selanjutnya, praktikum disertai beberapa praktik sederhana tentang bagaimana cara pelayanan kesehatan jiwa yang baik. Dengan tema peningkatan wawasan perawat tentang kesehatan jiwa di masyarakat. Tujuannya, perawat yang dilatih ini memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai salah satu tenaga kesehatan di puskesmas, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat secara optimal. Perawat juga nantinya mampu memberikan asuhan keperawatan jiwa pada pasien gangguan jiwa di masyarakat di layanan luar ataupun di dalam gedung. Untuk tempatnya di Gedung Kecamatan Widya Utama Cikajang. Waktu sebagaimana terlampir meliputi jam pelaksanaan dan agenda acara, hari dan tanggalnya Kamis 21 Oktober 2021. Bentuk tahunnya pengisian training tentang pelatihan pelayanan kesehatan jiwa. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, dan semoga kesejahteraan dan keselamatan senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita suri tauladan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kaum muslimin seluruhnya hingga akhir zaman kelak, terutama yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik. Besarnya masalah kesehatan jiwa di Indonesia belum diimbangi dengan sarana pelayanan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelayanan kesehatan jiwa, baik dokter maupun perawat. Pada pelayanan kesehatan dasar puskesmas, pelayanan kesehatan jiwa ini belum menjadi prioritas, sementara tenaga kesehatan juga belum memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Upaya peningkatan dan pemberdayaan perawat puskesmas agar mampu melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat yang komprehensif, holistik, paripurna, berfokus pada masyarakat yang sehat jiwa, rentan terhadap stres dan dalam tahap pemulihan serta pencegahan kekambuhan. Perlu dilakukan pelatihan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Dasar pemikiran, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia dengan ciri menyadari sepenuhnya kemampuan dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup yang wajar, mampu bekerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat berperan serta dalam lingkungan hidup, menerima dengan baik apa yang ada pada dirinya, merasa nyaman bersama dengan orang lain. Menurut Kementerian Kesehatan, penelitian tahun 1996 sampai 2000, tipe gangguan jiwa dan proporsinya sebagai berikut: adiksi 44%, defisit kapasitas mental 34%, disfungsi mental 16,2%, dan disintegrasi mental 5,8%. Juga diperoleh gambaran gangguan jiwa pada anak-anak, yaitu 104 per 1000, dan dewasa 140 per 1000. Keadaan ini semakin meningkat sejalan dengan perubahan ekonomi, sosial, dan budaya. Prevalensi gangguan jiwa pada orang dewasa terdiri dari psikosis 3 per 1000, demensia 4 per 1000, retardasi mental 5 per 1000, dan gangguan jiwa lainnya 5 per 1000. Sementara, menurut WHO, 12% dari global burden disease disebabkan oleh masalah kesehatan jiwa. Angka ini lebih besar dari penyakit dengan penyebab lainnya, fisik. Berbagai masalah kesehatan jiwa di masyarakat dapat menyebabkan gangguan jiwa yang berdampak menurunkan produktivitas atau kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pelayanan kesehatan jiwa dewasa ini mengalami perubahan fundamental dari pelayanan kesehatan jiwa dengan perawatan tertutup menjadi terbuka. Dalam penanganan gangguan jiwa, pendekatan klinis individual beralih ke produktif sosial sesuai dengan berkembangnya konsep kesehatan jiwa komunitas dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa komunitas. Hingga saat ini belum ada pedoman yang dapat dipergunakan sebagai acuan secara nasional. Pedoman yang berskala nasional sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan dan pemerataan pelayanan, serta standarisasi dan mutu pelayanan.
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kesehatan jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh pemerintah. Undang-undang tentang kesehatan jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan, dan menjamin pelayanan kesehatan berdasarkan hak asasi manusia. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Undang-undang tentang kesehatan jiwa ini memuat ketentuan umum, kesehatan jiwa, sistem pelayanan kesehatan jiwa, sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, hak dan kewajiban, pemeriksaan kesehatan jiwa, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. Alasan kegiatan ini dilakukan yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa secara tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan. Biaya dan psikis pada keluarga atas gangguan kesehatan jiwa ini sangat besar. Masalah kesehatan jiwa dan masalah kesehatan fisik saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Kesenjangan ketersediaan perawat untuk gangguan jiwa sangat besar. Pelayanan kesehatan primer untuk kesehatan jiwa dapat meningkatkan aksesibilitas. Pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan pada pelayanan kesehatan tingkat primer dapat meminimalisasi timbulnya stigma dan diskriminasi terhadap masalah gangguan jiwa. Pelayanan kesehatan primer untuk kesehatan jiwa yang dilakukan di puskesmas jauh lebih murah daripada biaya pelayanan di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum. Mayoritas individu dengan gangguan kesehatan jiwa yang dirawat pada layanan dasar menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya, nama kegiatan pelatihan pelayanan kesehatan jiwa untuk perawat. Tema kegiatannya peningkatan wawasan petugas tentang kesehatan jiwa masyarakat. Materi pelatihannya sebagai metode membantu dalam pelatihan, disertai praktikum. Waktu pelaksanaannya, Kamis 21 Oktober 2021, tempat pelaksanaannya Gedung Kecamatan Widya Utama Cikajang, pesertanya para perawat yang berada di Kecamatan Cikajang. Dananya, biaya pelaksanaan kegiatan ini mencapai Rp5.634.000 dengan rencana anggaran biaya RAB yang terlampir. Susunan kepanitiaan, kepanitiaannya terdiri dari SC, Bapak Hendra Gunawan, Ketua OSEK, Reswaulia Kamal, Sekretaris OSE, Nurul Hidayati, Bendahara, OSE acara Raisa Sahipatilah, OSE Humas Siti Nurania, OSE Publikasi Dokumentasi Kopi Hikmah, OSE Logistik Siti Alpina, OSE Kestari Batih Fatimah, OSE Konsumsi Rifki Habibun. Dengan job description panitia, SC membuat dan menentukan arah, sasaran, serta tujuan pelaksanaan event, mencari dan membentuk kepanitiaan organizer komite, merumuskan tema dan kemasan kegiatan yang akan diselenggarakan, memimpin dan memberikan pengarahan teknis pada OSE, memberi alternatif solusi jika terjadi masalah dalam penyelenggaraan kegiatan, bertindak sebagai wakil dari panitia pelaksana dalam interaksi dengan organisasi terkait, membantu OSE dalam mencari sumber dana yang dapat diminta untuk berpartisipasi. Yang kedua, Ketua OSE melakukan koordinasi dengan bidang kerja lainnya dalam kepanitiaan event, berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan sesuai rencana, saling memberikan bantuan lintas divisi, melaporkan perkembangan kerjanya dalam rapat-rapat kepanitiaan, menyusun laporan alokasi anggaran di tiap divisi. Yang ketiga, Sekretaris OSE bertanggung jawab atas urusan surat dan arsip yang berkaitan dengan acara pelatihan, menyiapkan daftar hadir panitia untuk setiap kegiatan, membuka dan menutup rapat panitia. Bendahara OSE bertanggung jawab atas keuangan yang berkaitan dengan acara pelatihan dan menyusun laporan keuangan. OSE acara membuat susunan acara secara rinci dan spesifik, berkoordinasi dengan divisi perlengkapan dalam menyusun daftar perlengkapan yang dibutuhkan,
mengundang narasumber yang biasanya mengisi acara, mengkoordinir dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung, melakukan sosialisasi susunan acara kepada berbagai pihak yang terkait dengan event tersebut, termasuk kepada anggota panitia. Konsepmas, membuat konsep dan media publikasi acara, membantu bagian dalam kepanitiaan yang mengurusi administrasi dalam mengadakan dan mengelola dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan, membuat daftar kebutuhan dan anggaran terkait dengan publikasi dan promosi acara, bertanggung jawab kepada ketua panitia. Proses publikasi dokumentasi, memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto ataupun video, mengabdikan momen baik saat sebelum dan sesudah acara, melaporkan hasil kerja kepada ketua panitia. Proses logistik, mengkoordinir setiap anggota agar tidak lepas dari job desk bidang dokumentasi demi kelancaran kegiatan, bertanggung jawab untuk mengatur segala macam hal yang berhubungan dengan logistik. Proses Kestari bertanggung jawab untuk mengatur segala macam hal yang berhubungan dengan Kestari, seperti pamflet, tuibon, dan absen panitia. Proses Konsumsi menyiapkan dan mengatur menu makanan, serta termasuk menentukan penjadwalannya, menyediakan makanan untuk panitia, peserta, dan pengisi acara, menyiapkan dan membereskan alat-alat konsumsi, mengurus biaya konsumsi, berkoordinasi dengan bendahara terkait list kebutuhan dan anggaran. Demikianlah tahun ini saya sampaikan dengan harapan bahwa kita ini dapat bekerja sama, atau saya dapat bekerja sama dengan suksesnya acara ini. Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan mensupport kami dengan usaha dan doa. Semoga Allah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Baik, sekian term of reference dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.